Slogan abu-abu di negara hukum. Di negara hukum, semua warga selayaknya telah memahami dan taat hukum. Di Indonesia, hal itu belum terwujud karena tindakan main hakim masih terjadi. Lebih dari sebulan terakhir, publik disuguhi berbagai pemberitaan kejahatan sadis yang melampaui akal sehat hingga penegakan hukumnya yang memicu tanya. Kasus pembunuhan Vina dan Rizky di Cirebon, Jawa Barat misalnya, sempat dianggap selesai pada 2016. Namun, kini muncul fakta baru yang mengungkap kejanggalan dalam penetapan tersangka. Penangkapan pelaku buron baru-baru ini diikuti dugaan salah tangkap, memperkuat dugaan serupa terhadap 8 terpidana sebelumnya. Pembunuh yang sebenarnya bisa jadi masih berkeliaran. Para pelaku diyakini bertindak berkelompok saat menyiksa dan membunuh para korban, termasuk memerkosa Vina. Belum tuntas kasus Vina, kasus kejahatan mengerikan lain bermunculan. Pengeroyokan terhadap BH, pengusaha persewaan mobil di Dukuh Soko, Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, hingga tewas pada 6 Juni lalu adalah salah satunya. BH dan ketiga rekannya melacak mobil miliknya yang sudah cukup lama belum dikembalikan oleh penyewa. Ia menemukan mobilnya di halaman rumah salah satu warga di Dukuh Soko. Saat mengambil mobilnya, ia diteriaki maling, kemudian menjadi sasaran amuk massa. Dari laporan media massa, BH telah mengadukan kasusnya ke salah satu kantor polisi di ibu kota. Saat mobil tak kunjung kembali, BH lantas berinisiatif memburunya sendiri. Video amatir yang merekam amuk massa itu beredar luas di media sosial. Sekarang, para pengeroyok beringas tak manusiawi itu diburu polisi. Sedikitnya, 4 warga telah menjadi tersangka dan jumlah ini masih bisa bertambah. Amuk telah dikenal dalam bahasa pendahulu kita, yaitu rumpun Astronesia seperti Jawa Kawi di Indonesia, bahasa Melayu di Malaysia, serta Tagalog di Filipina. Amuk sempat dimaknai sebagai ekses emosi warga yang terus ditekan penjajah, serta putus asa karena hukum dirasakan tak berpihak kepada rakyat kecil. Dalam perkembangannya, hukum ternyata masih belum ditegakkan semestinya. Masyarakat, apapun jabatan dan posisinya serta tingkat ekonominya, justru melihat ada peluang bagi siapa saja untuk meluapkan nafsu jahat dan bisa lolos dari jerat hukum, asalkan melakukannya dalam kelompok besar. Lihat saja kasus yang terus berulang mulai dari korupsi bersama-sama, tawuran antar warga, melawan arus di jalan raya berombongan, juga organisasi massa sampai pengojek yang acap kali leluasa ramai-ramai bertindak brutal. Guna memutus rantai pelanggaran massal, perlu edukasi untuk mempraktikkan perilaku taat aturan sejak usia dini. Penegakan hukum harus berlaku tajam terhadap semua pihak, bukan sekedar tegas kepada rakyat kecil. Ingat, negara hukum bukan slogan abu-abu yang seenaknya bisa ditafsirkan berbeda sesuai kepentingan individu atau kelompok tertentu.